وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Ar-Raudhah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada sahibul bait, keluarga Bapak Barokah Sa'di, semoga Allah Ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini, tanggal 17 Jumadil Ula 1447 Hijriah, bertepatan dengan 8 November 2025 Masehi, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada pagi hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di kediaman Bapak Barokah Sa'di dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu bersama majelis taklim Ar-Raudhah. Semoga niat kita, perjalanan kita menuju majelis ini tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Mudah-mudahan ini adalah episode terakhir atau kajian yang terakhir dari pembahasan pelajaran berharga dari proses perjalanan roh dari jasad sampai ke lahat. Pelajaran berharga proses perjalanan roh keluar dari jasad sampai masuk ke liang lahat. Baik, kalau tidak salah ini pertemuan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya tidak akan mengulang hadisnya. Hadisnya cukup panjang, hadis yang diriwayatkan oleh, masih ingat, riwayat Imam Ahmad dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 3558, ya, 3558. Saya buatkan sadurannya saja untuk mereview dari apa yang sudah kita pelajari 2 kali pertemuan sebelumnya. Kita sadur, kita ringkas saja. Jadi ceritanya bersumber dari sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an. Ia berkata, suatu ketika Rasulullah SAW sedang mengantarkan jenazah sahabat Ansor, sahabat yang tinggal di kota Madinah. Ketika Nabi sampai di pekuburan, ternyata tukang gali kuburnya belum selesai. Sehingga Nabi, jadi belum digali bahkan,
belum digali. Sehingga Nabi dan para sahabat menunggu kuburan itu digali. Nah, dilakukan penggalian kuburan, menunggu. Nah, saat menunggu itulah Nabi dalam keadaan tenang, para sahabat dalam keadaan hening, hampir-hampir kepala para sahabat dihinggapi oleh burung. Karena memang burung itu tidak akan pernah hinggap di ranting yang bergerak. Nggak mungkin. Burung itu akan hinggap di ranting yang tenang. Maksudnya saking tenangnya para sahabat, saking khidmatnya para sahabat, sampai-sampai nyaris di atas kepala mereka ada seekor burung yang hinggap, gitu ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi, Rasulullah SAW mengangkat kepalanya ke atas. Lalu Nabi bersabda, "Ista'idzu billahi min adzabil qabr." Nabi mengucapkannya 2 atau 3 kali. Artinya, berlindunglah kalian dari azab kubur. Berlindunglah kalian dari azab kubur. Lalu Nabi menceritakan sambil nunggu proses penggalian kubur. Nabi menceritakan perjalanan roh keluar dari jasad sampai roh itu kembali ke jasad lagi. Nah, itu ya. Bagaimana itu? Nabi melanjutkan sabdanya, apabila seorang mukmin meninggal dunia, akan meninggal dunia, maka para malaikat datang. Mereka duduk, ya, mereka duduk, yaitu sejauh mata memandang. Malaikat-malaikat yang datang ini, wajah mereka putih bersih, wajah mereka seperti matahari. Siapa malaikat ini? Bukan malaikat maut, melainkan pembantu-pembantunya malaikat maut. Jadi itu yang datang lebih dahulu. Ya. Setelah itu, sebelum kita lanjutkan, mereka datang sambil membawa kafan-kafan dari surga dengan aroma wangi seperti yaitu aroma minyak wangi surga. Nah, itu ya, yang sangat harum baunya. Lalu tidak lama kemudian datanglah sang eksekutor, yaitu malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Duduk di dekat kepala si calon mayit, karena belum meninggal, makanya kita sebutkan calon, ya, si calon mayit, ya. Lalu malaikat itu mengatakan, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratim minallah waridwan, keluarlah menuju ampunan dan keridhaan Allah. Maka nyawa itu keluar. Kata Nabi, keluarnya nyawa itu diibaratkan seperti keluarnya air dari mulut teko, seperti air yang keluar dari mulut, yaitu teko, tempat air, ya. Artinya tidak ada kesulitan. Ruh itu keluar dengan lancar. Nah, karena mayitnya mukmin ini, jenazah mukmin ini, ya. Lalu kemudian keluarlah aroma yang wangi dari ruh itu. Jadi ruh itu berbau wangi. Lalu Nabi melanjutkan, para malaikat yang datang lebih dulu tadi tidak membiarkan nyawa ini berlama-lama di tangan malakul maut. Langsung segera diambil oleh para malaikat-malaikat yang pertama kali datang untuk dimasukkan ke kafan-kafan surga, lalu dinaikkan ke atas langit. Nah, dari situlah kemudian menyerbak bau wangi. Bahkan setiap melewati sekumpulan malaikat yang ada di langit, mereka para malaikat yang ada di langit berkata, "Ma hadzal ruhut thayyib." Ruhnya siapa yang baik ini? Lalu malaikat sang pembawa ruh ini mengatakan, fulan bin fulan, nama terbaiknya di dunia disebutkan. Sampai akhirnya ke langit dunia. Langit dunia. Langit dunia bukan yang berwarna biru itu, karena itu pembiasan air laut. Ini langit dunia. Jadi kalau kita melihat seperti planet-planet,
itu belum masuk langit dunia, itu belum. Masih lurus naik lagi ke atas. Baru nanti ketemu langit dunia. Disitulah terdapat pintu. Berarti tiap langit punya pintu. Makanya Allah berfirman di surat An-Naba, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Ya, apabila pintu-pintu langit sudah dibuka, baik, berarti tiap langit memiliki pintu. Maka mereka minta dibukakan pintu itu. Lalu kemudian penjaga pintu, malaikat penjaga pintu mengatakan, siapa? Ya, Fulan bin Fulan. Lalu kemudian naik, masuk. Ya, masuk. Lalu diantarkan ke langit kedua secara estafet. Jadi penghuni langit pertama ngantarkan ruh itu sampai langit kedua. Penghuni langit kedua mengantarkan sampai langit ketiga. Begitu seterusnya. Terakhir, singkat cerita, sampailah jenazah ini, mayit ini, maksud saya, mayit ini ruhnya ke langit ke-7, Bapak Ibu sekalian. Lalu saat itulah Allah berfirman. Nah, ini hadis qudsi. Apa firman Allah? Uktubu kitaba abdi fi illiyin. Tulislah dia, hambaku ini, ke dalam daftar illiyin. Apa itu illiyin? Daftar penghuni surga. Lalu Allah berfirman, ya, kembalikan dia ke bumi, karena dari bumi itulah dia aku ciptakan. Maksudnya diciptakan dari tanah. Lalu dari bumi itulah dia aku kembalikan. Dan nanti di akhirat dari bumi itu pula nanti aku bangkitkan, aku keluarkan. Asalnya bumi, ya nanti kembalinya ke bumi, dibangkitkan nanti di bumi juga. Ya, dibangkitkan. Lalu apa yang terjadi? Maka ruh itu dikembalikan, Bapak Ibu. Diantar dari langit ke-7 sampai ke pemakaman. Jadi menunggu jenazah dimasukkan ke liang lahat, lalu kemudian dimiringkan menghadap kiblat, ditutup dengan tanah, diuruk dengan tanah, ya. Lalu kemudian ruh itu dimasukkan. Ya. Apa yang terjadi setelah dimasukkan ruh itu? Fayatihi malakan. Ya. Maka datang 2 malaikat. Lalu mendudukkan mayit tersebut. Jadi jenazah ini duduk, Bapak Ibu. Didudukkan. Ya, ini kejadiannya Bapak Ibu bukan di alam dunia. Jadi kalau misalnya mayit ini jasadnya hancur, misalnya dikremasi, ya, atau dimakan binatang buas, ya, ditelan binatang buas, atau di lautan yang tidak diketemukan jasadnya, ya, maka tetap jangan meragukan kemampuan Allah. Allah Maha Mampu. Baik. Jadi ceritanya didudukkan, lalu ditanya, nah, Marrabbuka, siapa Robmu? Si mayit mukmin menjawab, Rabbi Allah, Robku adalah Allah. Madinuka, apa agamamu? Mayit mukmin mengatakan, diniyal Islam, agamaku Islam. Pertanyaan ketiga, mahadar rajulul ladzi bu'isa fikum, siapakah laki-laki yang diutus oleh Allah di tengah-tengah umat ini? Maka dia menjawab, huwa Rasulullah, dia adalah Rasulullah, maksudnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Lalu pertanyaan keempat. Jadi mayit itu kalau mukmin, jenazah mukmin, pertanyaannya bukan 3, 4. Yang nomor 4, wama amaluka, apa ilmumu sehingga engkau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Maksudnya mungkar nakir. Maka si jenazah mukmin menjawab, qara'tu kitaballahi fa'amantu bihi wasaddaqtuhu. Katanya si mayit mukmin, dulu ketika di dunia aku suka baca Al-Quran dan aku membenarkan isi Al-Quran. Nah, lalu apa yang terjadi? Ada penyeru dari langit. Penyeru dari langit, tidak lain dan tidak bukan Allah, Rabbul Izzati wal Jalalah. Apa kata Allah? Hambaku benar, maka berilah ia alas dan pakaian dari surga. Bukakan pintunya menuju surga. Jadi mayitnya di kuburan, dia sudah tahu, yaitu
tempat nasib akhirnya nanti di surga, sehingga dia bisa mencium aroma wanginya surga dari kuburnya. Nah itu ya. Lalu kemudian dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Bayangkan. Lalu datang kepadanya seseorang berwajah tampan. Beda lagi nih. Beda lagi, ini datang lagi makhluk lain, berwajah tampan, berpakaian bagus, berbau harum, dan berkata kepada si mayit ini, si jenazah mukmin ini, bergembiralah engkau dengan kesenangan-kesenangan yang akan engkau terima. Ini adalah hari yang dijanjikan kepadamu. Mudah-mudahan yang dimaksud di sini kita semua nantinya. Mudah-mudahan. Lalu si jenazah mukmin berkata, "Man anta? Siapa engkau ini?" Maka si orang ini menjawab, "Ana amaluka soleh." Aku ini amal solehmu. Aku ini puasamu, sholatmu, zakatmu, dan macam-macam ya amal soleh. Lalu jenazah mukmin berdoa. Ini di dalam alam barzah berdoa. Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, percepat kiamat ya Allah. Dia sudah tidak sabar, ingin masuk surganya Allah Azza wa Jalla. Percepat kiamat ya Allah. Hatta arji'a ila ahli wa mali. Agar aku bisa kembali ketemu dengan keluargaku dan hartaku atau amalanku. Baik. Lalu kemudian Nabi menceritakan jenazah kafir. Lah kalau jenazah kafir ini kebalikannya Bapak Ibu sekalian. Singkat cerita, ruhnya ketika mau dikeluarkan itu mati-matian. Ya, jadi malaikat itu harus mengeluarkan ruh jenazah kafir ini, jenazah orang fajir, pelaku maksiat, itu harus memukul muka dan punggungnya sampai gosong, harus keluar, sehingga ruh itu di dalam jasadnya bercerai-berai. Sudah, nggak karu-karuan, karena dia nggak mau keluar. Seperti itu. Itu disebutkan dalam surat Muhammad. Waktu itu sudah saya sampaikan. Surat Muhammad kalau nggak salah ayat 27. Surat 47 ayat 27 itu ya. Baik, lanjut. Begitu roh itu keluar, maka langsung diambil oleh malaikat. Malaikat yang pertama kali datang pembantunya Malakul Maut. Membawa kafan-kafan dari kafan-kafan yang berbau busuk. Ya, baunya busuk. Langsung dimasukkan roh itu ke dalam kafan itu. Naik ke langit. Seluruh malaikat penghuni langit mengatakan, Mahadar rohul khabis. Rohnya siapa yang baunya busuk ini? Maka dijawab oleh malaikat pembawa roh itu. Ini rohnya Fulan bin Fulan. Nama terjeleknya itu saat di dunia disampaikan oleh malaikat pembawa roh. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ternyata minta dibukakan pintu langit. Ternyata langit tidak mau membuka. Jadi kalau ruhnya orang kafir ini langit tertutup, nggak dibukakan. Malaikat nggak mau bukakan. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Si mayit ini, mohon maaf, si ruh orang kafir ini, ya dilempar. Ya, jadi dilempar dari langit sampai ke liang lahatnya. Jadi bukan diantarkan, tetapi dilempar karena mereka tertolak. Ya, Allah tidak mau menerima. Ya, lalu kemudian Allah berseru, ya Allah berfirman, "Uktubu kitabahu fi sijjin." Ya, tulislah hambaku ini ke dalam sijjin. Apa itu sijjin? Daftar penduduk neraka. Singkat cerita, maka ruh itu dilempar dari atas langit, lalu masuk ke jasadnya, lalu malaikat mendudukkannya, didudukkan. Mayit ini didudukkan, sama ditanya, cuma tidak bisa jawab dia. Marrobuka, siapa Robmu? Ha, la adri, aku tidak tahu. Madinuka, apa agamamu? Ha, la adri, aku tidak tahu. Ya, mahadar rojulul ladzi bu'itsa fikum, siapakah laki-laki yang diutus oleh Allah di tengah-tengah umat ini? Si mayit ini menjawab, ha, la adri, aku tidak tahu. Lalu kemudian Allah berfirman, hambaku dusta, hambaku dusta, maka berilah dia alas pakaian dari neraka, bukakan baginya pintu menuju neraka, sehingga mayit ini bisa mencium bau busuknya neraka dari kuburannya. Lalu setelah itu kuburnya dipersempit,
Sehingga kata Rasulullah SAW, tulang-tulangnya remuk, hancur. Lalu datang kepadanya seorang asing. Oh, eman kursinya ya. Coba maju dikit, coba maju dikit. Oh iya betul, tetes bocor. Eman kursinya dipasang, majukan aja. Ya, cukup. 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 Kenapa? Sudah mati kan? Oh, belum itu. Nah. Swing itu. Makanya tak pikir hujan tadi. Ya, tak pikir gerimis. Iya, enggak suaranya. Suaranya. Tetapi kok terang ya. Enggak taunya suaranya ini asik. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan. Lalu kemudian datanglah seseorang yang berwajah buruk. Lalu kemudian yang terjadi adalah si mayit ini mengatakan, "Man anta, siapa engkau ini?" Maka malaikat ini menjawab, "Ana amalukal khabis." Aku ini adalah perbuatan burukmu. Aku ini zinamu. Ya, aku ini durhakamu kepada orang tua. Aku ini judi onlinemu. Semuanya perbuatan buruknya. Lalu si mayit kafir ini, mayit fajir ini mengatakan, "Rabbi la tuqimis sa'ah." Ya Allah, ya Rabb, jangan engkau datangkan kiamat. Lalu si fulan mendapatkan azab kubur. Nah, sekarang pelajaran apa yang bisa kita ambil? Sudah berapa yang ditulis waktu itu pelajaran dari hadis ini? 15 ya. Sudah 15 ya. Terakhir nomor 15 itu apa terakhir? Ya. Azab kubur itu ada dua macam, betul. Ada azab kubur itu yang berlangsung terus-menerus sampai hari kiamat, ada. Ada azab kubur itu yang bersifat sementara. Baik. Sekarang kita lanjutkan pelajaran nomor 16. Pelajaran nomor 16. Sampai berapa Ustadz pelajarannya? Total 21. Jadi nanti tinggal dikit. Nomor 16 sekarang. Mengapa azab kubur tidak bisa didengar oleh manusia? Mengapa azab kubur tidak bisa didengar oleh manusia? Ya betul ya. Ini sekarang 16. Ya, coba Pak Dedi dibuka Sahih Targhibnya jilid 6 nomor 3549. 3549. Kenapa azab kubur itu, ini pelajaran nomor 16 ini, lanjutan. Kenapa azab kubur itu tidak bisa didengarkan oleh manusia? Sekarang kita lihat dulu dalilnya. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 3549. 3549. Baca, silakan. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya, kalaulah bukan karena kekhawatiran kalian tidak saling mengubur, terus pasti aku sudah memohon kepada Allah agar Dia memperdengarkan kepada kalian azab kubur. Terus masih ada. Ya, jadi disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, andai kata bukan karena kekhawatiran kalian tidak saling mengubur, jadi maksudnya Nabi, andai kata kalian itu tidak takut, ya,
andai kata kalian itu tidak takut mengubur, ya, niscaya aku akan meminta kepada Allah agar Allah memperdengarkan suara azab kubur. Ya, cuman masalahnya kalau kalian dengar, maka kalian akan takut untuk ngubur jenazah. Akhirnya nggak ada yang ngubur nanti. Ya, makanya Nabi khawatir. Ya, seperti itu. Loh, memangnya keras? Oh iya, tidak ada satupun manusia yang sanggup bisa mendengarkan suara azab kubur kecuali Rasulullah SAW. Itu pun atas izin, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nabi kan pernah mendengar suara orang diazab dalam kuburnya. Ketika Nabi melewati 2 pekuburan, lalu Nabi mengatakan, "Amma tasma'una ma asma'u?" Apakah kalian tidak mendengar apa yang sekarang ini aku dengar? Lalu kemudian kata para sahabat, "Memangnya apa wahai Rasulullah yang Anda dengar sedangkan kami tidak mendengarkan?" Lalu Nabi mengatakan, 2 orang yang ada dalam kubur ini sedang diazab dan seterusnya. Nanti itu akan kita bahas. Nanti kita akan bahas. Jadi intinya Nabi itu tahu karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi ketika sholat gerhana, Nabi pernah ketika sholat gerhana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam mundur ke belakang. Mundur ke belakang. Ya. Lalu setelah itu tidak lama Nabi maju ke depan. Lalu setelahnya Nabi tangannya meraih seperti memetik sesuatu ke depan. Setelah itu Nabi salam. Ini sholat gerhana ini. Sholat gerhana. Lalu sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa Anda tadi dalam sholat kok mundur ke belakang?" Kata Nabi, "Karena aku dalam sholat tadi diperlihatkan oleh Allah siksa azab kubur dan siksa neraka. Yang apinya hampir mengenai diriku. Makanya aku mundur. Lalu kami melihat Anda meraih tangan Anda ke depan. Seperti mengambil sesuatu. Karena aku diperlihatkan surga. Dan aku ingin memetik buah-buahannya." Jadi itu Nabi ketika sholat gerhana. Diperlihatkan. Ya ini atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga Nabi itu tahu perkara gaib. Tidak mungkin karena hasil rekayasa beliau, tetapi semua ini berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita tunjukkan apa alasannya. Kenapa siksa kubur itu tidak bisa didengar oleh manusia? Jawabannya ada 5. Jawabannya ada 5. Kenapa suara azab kubur itu tidak bisa didengar oleh manusia? Yang A, kita buat A, B, C, D, E gitu aja ya. Jadi kita nggak ngasih nomor tapi ngasih huruf aja. A, B, C, D, E. Yang A, untuk menutupi aib si mayit. Lah kalau suara azab kubur itu diperdengarkan, akhirnya aibnya mayit terbongkar nanti. Orang pada tahu, oh orang ini diazab gara-gara dia melakukan maksiat. Nah aibnya terbongkar. Jadi tujuan pertama, kenapa kok suara azab kubur itu tidak terdengar? Yang A, untuk menutupi aib si mayit. Yang B, agar keluarga mayit tidak sedih berkepanjangan. Ya iyalah, kalau ada orang tua, anaknya meninggal ternyata diazab dalam kubur, teriak-teriak terus, apa enggak sedih orang tua? Ya sedih lah. Makanya agar keluarga mayit tidak sedih berkepanjangan. Yang C, agar tidak mempermalukan keluarga si mayit. Agar tidak mempermalukan keluarga si mayit. Itu tujuannya azab kubur nggak bisa kita dengar. Lah kalau didengarkan kasihan. Itu loh anakmu lagi teriak-teriak diazab. Apa keluarga ini kira-kira nggak tambah sedih? Gitu ya. Makanya ini akhirnya aib keluarga terbongkar. Yang D, alasannya yang D. Karena manusia tidak akan sanggup mendengarkannya. Karena manusia tidak akan sanggup mendengarkan siksa kubur. Nggak akan sanggup. Nggak akan sanggup. Itu yang ke D. Sekalipun pernah ada uji coba memasukkan kamera atau rekam. Ya, merekam apa yang terjadi. Lawang ini loh bukan terjadi di kuburan-kuburan kita. Ini terjadiannya alamnya sudah beda.
alam barzah, alam penantian, alam transit, alam berkumpulnya para ruh. Alam barzah beda sudah alamnya. Ya, baik. Jadi manusia tidak akan sanggup. Sampai ada kuburan di mana, di Cina ya, yang pakai kaca transparan. Ya, ada ya. Jadi kuburannya itu transparan. Nah, sehingga mayat itu kelihatan. Cina seperti itu. Ya, di Cina kan. Ya, yang terbaru kan begitu ya. Nah, selama ada azab tetap ada azab. Ya. Lu seperti apa azabnya? Ya sudah, ini perkara gaib ini ya. Baik. Lalu yang yang kelima, yang agar manusia lebih beriman dengan perkara-perkara gaib. Supaya manusia lebih beriman dengan perkara-perkara gaib. Supaya lebih beriman. Azab kubur itu kan perkara gaib. Yang tahu kan hanya Allah Azza wa Jalla. Maka supaya manusia lebih beriman, mengimani. Dan cirinya orang yang bertakwa, iman kepada yang gaib. Dzali alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya. Alif lam mim. Kitab Al-Qur'an ini di dalamnya tidak ada keraguan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Oh, itu ya. Makanya itu tidak diperdengarkan oleh manusia supaya lebih beriman dengan yang gaib. Nomor 17. Pelajaran nomor 17. Pelajaran nomor 17. Jika manusia mati, kalau manusia mati, apakah roh juga ikut mati? Jika manusia mati, apakah roh itu juga ikut mati? Jasad ini kan mati, Pak. Apakah roh itu juga ikut mati? Maka ternyata ulama beda pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan, maka jasad mati, rohnya ikut mati. Jasadnya mati, maka rohnya ikut mati. Ya. Sebab jiwa itu pasti merasakan mati. Ruh itu kan jiwa. Kullu nafsin za'iqatul, tidaklah yang bernyawa itu, ya. Apa ini? Setiap yang bernyawa itu pasti merasakan mati. Itu jasadnya. Sedangkan ruhnya, sebagian ulama mengatakan ikut mati. Lu mana dalilnya kalau ruh itu juga ikut mati bersamaan matinya jasad? Mana dalilnya? Ternyata mereka pakai dalil Al-Quran. Kuat juga. Tapi nanti pendapat yang kedua kita dengarkan ya. Ini masih pendapat pertama. Jasad mati, ruhnya ikut mati. Dalilnya Quran surat nomor 28. Ayo minta tolong Quran surat nomor 28. Surat apa itu? Surat 28 itu. Al-Qasas surat 28. Ayatnya 88. Quran surat 28. Ayatnya 88. Allah Ta'ala berfirman. Al-Qasas ayat terakhir. Ayat 88. Al-Qasas ayat 88. Allah berfirman. Kullu syai'in. Ya, silakan terjemahannya. Dan jangan pula engkau sembah ilah yang lain selain Allah. Poinnya sekarang. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Sekarang poinnya, surat 28 ayat 88. Silakan, segala sesuatu pasti binasa. Ulang lagi. Segala sesuatu pasti binasa. Kecuali Allah. Allah yang tidak akan binasa. Semuanya pasti hancur. Termasuk ruh kalau begitu. Ya iyalah. Ya, ini pendapat pertama loh tapi. Terus lanjut. Teruskan. Segala keputusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Baik, dalil yang lain. Coba dibuka surat 55 Ar-Rahman surat nomor 55 Ar-Rahman. Ayo dibuka surat Ar-Rahman ayatnya 26 dan 27.
Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Allah Ta'ala berfirman, ya silakan ayat 26 dan 27, silakan. Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Ulang lagi. Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Ya, yang kekal itu apa Pak Dedi? Lanjut. Dan yang tetap kekal adalah wajah Rabb-mu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Nah, semuanya hancur, mati, binasa. Termasuk roh mati. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua beda. Pendapat kedua beda. Bahkan saya pribadi lebih condong pendapat kedua. Dan ini yang paling kuat, pendapat kedua. Apa itu pendapat yang kedua? Yang mati itu jasad. Rohnya tidak mati. Ya. Rohnya tidak mati. Jadi roh itu kekal sejak diciptakan sampai nanti ke surga atau ke neraka. Kekal terus, gak akan mati. Jadi begitu dia keluar dari jasad, itu gak akan mati. Sampai nanti kiamat sampai ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Gak akan mati, terus kekal abadi. Yang mati itu cuma jasadnya. Baik, mana dalilnya? Dalilnya Quran surat nomor 44. Pakai dalil Quran juga. Ini perang ayat ini ceritanya ya. Pakai dalil nomor 44, surat nomor 44. Surat apa itu 44 itu? Ad-Dukhan, betul, ayat 56. Surat Ad-Dukhan, ayat 56. Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman. Nah, surat 44, ayat 56. Ayo, dengarkan baik-baik. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya. Ulang lagi. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya. Selain kematian yang pertama, yaitu di dunia. Gak akan mati. Sing mati itu adalah yaitu jasadnya. Sedangkan roh gak akan mati. Itu surat 44 ayat 56. Ad-Dukhan ayat 56. Jadi yang mati jasadnya. Setelah dia jasadnya mati, maka rohnya itu tidak akan mati. Wallahu a'lam wa bishawab. Kebenaran hanya milik Allah Azza wa Jalla. Sekarang pelajaran nomor 18. Pelajaran nomor 18. 18 ya. Di mana tempat roh usai berpisah? Di mana tempatnya roh setelah keluar dari jasad? Di dalam tubuh panjenengan ini ada rohnya ini. Lah kalau kita nanti mati, roh ini tempatnya di mana? Ternyata dibedakan. Ya, bedanya itu ada 5. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Yang pertama yang A. Rohnya para nabi, CJDW. Ada lagi tempatnya beda ini. Rohnya para nabi beda sama kita. Di mana letaknya roh para nabi? Jadi yang A saya ulang ya. Nomor 18. Di mana tempat roh usai berpisah? Tanda tanya. Jawabannya ada 5. A, B, C, D, E. Yang A dulu, yang A. Rohnya para nabi. Di mana itu? Di sisi Allah Azza wa Jalla. Rohnya para nabi di sisi Allah. Ada dalilnya? Ada. Sahih Bukhari. Buka. Ayo dibuka Sahih Bukhari 4440. Sahih Bukhari 4440. Bukhari 4440. Ya. Ruhnya para nabi itu ada di sisi Allah. Ayo Bukhari baca. Iya. Aisyah. Ya silakan dari Aisyah, betul. Satu tok, tidak ada 2 kalau Bukhari. Kalau Muslim banyak nanti. Silakan, ayo. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengabarkan kepadanya, dia mendengar Rasulullah SAW berkata sebelum beliau wafat di pangkuan Aisyah. Nah, apa itu? Dan ia pun mendengar ucapan beliau. Jadi Aisyah berkata, ya, ketika Nabi SAW akan wafat. Sahih Bukhari. Saya kecepatan ya ini ya, kecepatan enggak? Enggak ya, enggak kecepatan ya. Oh, kecepatan, baik.
Saya ulang. Pelajaran nomor 18, di mana tempat ruh usai berpisah? Ruh itu ada di mana ketika keluar dari jasad? Jawabannya ada 5. A, B, C, D, E. Yang A dulu, yang A. Supaya urut. Yang A. Ruhnya para nabi dan rasul. Ikuti C. Ruhnya para nabi dan rasul. Sudah ditulis? Ojo ngokir nulis sih, cepet didik. Ya. Rohnya para nabi dan rasul. Ya. Di mana itu tempatnya? Ada di sisi Allah. Ada di sisi Allah. Jadi dijawab yang A, roh para nabi, titik 2, ada di sisi Allah. Loh gitu loh, enak. Kayak bangku kuliah gitu loh ya. Yang A, roh para nabi dan rasul, titik 2, ada di sisi Allah. Dalil dalam kurung bawah Sahih Bukhari. Oh, enak kan? Sahih Bukhari nomornya 4440. 4440. Ayo dibaca dari Aisyah. Silakan kita dengarkan. Dari Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan kepadanya, Ya. dia mendengar Rasulullah SAW berkata sebelum beliau wafat di pangkuan Aisyah. Baik, jadi Nabi itu wafat, itu berada di antara dagu dan pundaknya Aisyah. Ya, jadi Nabi itu menyandarkan kepalanya antara dagu sama pundaknya Aisyah. Sampai-sampai kata Aisyah, aku diberi 10 keistimewaan oleh Allah yang tidak diberikan oleh istri-istri Nabi yang lain. Ini saya potong dulu ya. Saya potong dulu ini, pembahasannya saya potong dulu. Aku dikasih 10 keistimewaan. Gak usah dicatat. Ini cuma ilmu tambahan. Satu-satunya istri yang dinikahi Rasul dalam keadaan gadis. Aku tok. Satu. Gadis. Yang lain janda loh, yang lain. Aisyah tok gadis. Yang nomor 2, Rasul meninggal di rumahku. Bukan di rumah istri Nabi yang lain. Keren ini ya. Itu pokoknya ada 10. Yang ketiga, Rasulullah meninggal di pangkuanku. Antara dagu dan pundakku. Bukan di pangkuan istri-istri Nabi yang lain. Itu nomor 3. Ya. Yang nomor 4. Rasulullah dikubur di rumahku. Bukan rumah istri Nabi yang lain. Oh, keren. Nomor 5. Istri yang paling dicintai adalah aku. Oh. Sebab Nabi sendiri yang mengatakan, ya engkau aku adalah orang yang paling aku cintai. Ya, istri yang paling dicintai adalah aku. Itu yang nomor 5. Lalu yang nomor 6 adalah, yang nomor 6 disebutkan bahwasannya malaikat Jibril turun ke rumahku. Oh, macam-macam. Ada 10 itu ya. Insya Allah nanti lain kesempatan aja kita bahas. Itu bahasanya tentang masalah poligami soalnya. Ya, insya Allah lain kesempatan aja ya. Terus kita lihat, terus lanjut perkataan Nabi tadi. Ulang lagi, Rasulullah SAW berkata, ketika Nabi ada di pangkuanku, kata Aisyah, silakan. Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan kepadanya, dia mendengar Rasulullah SAW berkata, apa itu? Ketika mau meninggal, ketika mau wafat, apa kata Nabi? Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, ampuni aku. Terus, berikanlah rahmat kepadaku. Terus, dan pertemukan aku dengan kekasihku. Nah, pertemukan aku dengan kekasihku. Pertemukan aku dengan kekasihku. Siapa kekasihku di sini? Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi minta untuk didekatkan dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga kata para alim ulama, Rasulullah SAW, para nabi dan rasul, ruhnya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang B, ruh para syuhada yang mati syahid. Yang B, ruh para syuhada. Ruh para syuhada dalam kurung yang mati syahid. Yang B, ruh para syuhada dalam kurung yang mati syahid. Titik 2, di mana ruhnya? Ada di dalam surga. Ruhnya ini sudah ada di surga. Ini belum kiamat loh ini. Belum kiamat. Ruhnya ada di surga. Ruhnya.
ruhnya. Mana dalilnya? Dalilnya yaitu disebutkan di dalam hadis Abu Dawud. Ayo dibuka Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, nomornya 2520, 2520. Abu Dawud nomor 2520. Silakan kita dengarkan hadis Abu Dawud 2520. Baca Pak Dedi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, Ya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Isinya tatkala saudara-saudara kalian tertimpa musibah di Uhud, perang Uhud. Lanjut. Allah menjadikan nyawa mereka berada di dalam perut burung hijau. Jadi Allah menjadikan, ulang lagi kalimatnya, Allah menjadikan nyawa mereka, ruh mereka, ulang lagi, Allah menjadikan ruh mereka berada di dalam perut burung hijau, di dalam perut burung hijau. Terus lanjut. yang akan mendatangi sungai-sungai di surga dan makan sebagian dari buah-buahnya, serta kembali ke pelita-pelita emas yang bergantung di dalam naungan ars. Ya, kemudian tatkala mereka mendapati makanan mereka, minuman serta perkataan mereka yang baik, maka mereka mengatakan, Siapakah yang akan menyampaikan dari kami kepada saudara-saudara kami bahwa kami hidup di surga dan kami diberi rezeki. Itu orang yang mati syahid. Mereka yang mati syahid, ya, termasuk gugur di medan Uhud, perang Uhud itu ya. Mereka ada di dalam perut burung berwarna hijau. Yang mereka terbang di dalam surga, sungai, terus makan buah-buahan surga dan seterusnya. Lalu mereka berkata, apa enggak ada seseorang yang bisa memberitahukan teman-teman kami yang ada di dunia, kami di sini enak, ada di dalam surga. Jadi intinya roh para syuhada ada di surga. Ini belum kiamat loh ya. Ini belum kiamat ini. Mereka sudah mendapatkan kenikmatan sudah. Berada di tembolok-tembolok burung berwarna hijau. Berkeliling dari surga terus. Ya. Menikmati keindahan surga terus. Sampai kapan Ustaz? Sampai kiamat. Sampai kiamat nanti. Kita lanjut. Yang C adalah ruhnya anak-anak orang mukmin, ruhnya anak-anak orang mukmin yang meninggal saat kecil, mati keguguran. Ruhnya anak-anak orang mukmin yang mati saat kecil. Jadi masih balita meninggal. Itu di mana ruhnya anak-anak ini? Beda lagi nih tempatnya. Ada sendiri. Belum balik, masih kecil, balita. Masih kecil. Ya, Ustadz kalau kegugurannya itu sebelum roh ditiupkan, hamil 3 bulan lalu keguguran, maka nggak masuk karena itu bukan nyawa, karena itu baru gumpalan. Kalau sudah usia kandungan 120 hari atau 4 bulan, roh sudah ditiupkan, lalu keguguran, nah itu masuk itu. Makanya itu harus diakikoi juga itu, diakikoi, dikasih nama karena sudah ditiupkan roh. Ya, seperti itu diakikoi, dikasih nama. Seperti itu ya. Bahkan disolati, dikuburkan. Ya layaknya mayit bagaimana? Karena sudah ditiupkan ruh, ya. Di mana ini? Ruhnya anak-anak ini. Ternyata ya. Mereka ada di surga di sekitar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ruhnya anak-anak ini ada di sekitar Nabi Ibrahim di dalam surga. Ada di dalam surga di sekitar Nabi Ibrahim. Bayangkan Bapak Ibu. Ini belum kiamat loh ya, ini belum kiamat. Ini masih mereka yang sekarang meninggal, balita. Itu mereka langsung ruhnya itu di sekitar Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai kapan? Nunggu kiamat. Sampai nunggu kiamat. Ya. Baik, kita dengarkan. Dalilnya mana? Dalil. Dalilnya kita kasih beberapa ya. Kita kasih beberapa dalilnya. Ayo dibuka Sahih Bukhari. Nomornya 6195. Sahih Bukhari 6195. Bukhari 6195. Ya, Al-Barra bin Azib, silakan baca. Dari Al-Barra bin Azib, dia berkata, ya, ketika Ibrahim alaihissalam meninggal dunia. Ketika Ibrahim ya
meninggal dunia. Maksudnya Ibrahim ini siapa? Bukan Nabi, bukan. Putranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Nabi punya anak laki-laki namanya Ibrahim dari ibu Maria Kiptia. Maria Al-Kiptia. Maria Al-Kiptia ini adalah seorang budak. Makanya dia tidak termasuk jajaran Ummul Mukminin. Karena budak itu tidak perlu dinikahi. Tidak perlu dinikahi. Langsung dijima halal budak itu. Makanya Nabi punya anak dari Maria. Namanya Maria Al-Kiptia. Nama anak itu Ibrahim. Itu nggak dinikahi Maria. Enggak. Ya, karena budak tidak perlu dinikahi. Kalau ada peperangan ya di Indonesia nggak ada ya perbudakan ya. Jadi perbudakan ini baru ada kalau ada peperangan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi budak itu tanpa dinikahi langsung dijima sah oleh majikannya. Terus anaknya statusnya apa? Statusnya ikut bapaknya merdeka, nggak ikut ibunya budak, nggak. Ikut bapak merdeka status anaknya. Lah ini namanya Ibrahim meninggal dunia. Terus lanjut, silakan. Jadi ketika Ibrahim meninggal dunia, itu yang betul. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu dia berkata, ketika Ibrahim meninggal dunia, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akan ada orang yang menyusuinya di surga. Sesungguhnya nanti anak ini akan ada yang menyusuinya nanti di surga. Loh, ada yang menyusui anak ini di surga. Berarti rohnya sudah di surga. Tambah lagi, tambahkan dalil supaya lebih jelas. Ayo dibuka Sahih Abu Dawud nomor 2521. Abu Dawud nomor 2521. Ayo dibaca. Silakan dari ya As-Sorimiyah, ia berkata, telah menceritakan kepada kami pamanku. Ayo. Dari Hasna binti Muawiyah As-Sorimiyah radhiyallahu anha, ia berkata, telah menceritakan kepada kami pamanku. Ia berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi SAW, siapakah yang termasuk penghuni surga? Siapakah termasuk penghuni surga? Terus beliau pun menjawab, Nabi SAW berada di surga. Terus orang yang mati syahid berada di surga. Orang yang mati syahid mati surga. Terus anak yang mati di usia belia berada di surga. Loh, anak yang mati usia belia ya, masih kecil, itu di surga. Terus dan anak yang dikubur hidup-hidup juga berada di surga. Anak yang dikubur hidup-hidup juga ada di surga, ya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Tambah lagi dalil. Oh, ini kitabnya ndak ada di sini. Oh, ndak apa-apa. Nanti minta tolong Pak Dedi membacakannya. Kitabnya Adabul Mufrad. Saya punya kitabnya. Sudah kita download. Adabul Mufrad. Nomor hadisnya 145. Adabul Mufrad 145. Kita dengarkan. Nah, ini. Silakan kita dengarkan. Anak-anak kecil yang belum baligh, ya. Itu kalau meninggal dunia tempatnya ada di mana? 145 Adabul Mufrad. Ayo, dari Abu Hurairah menjawab, aku mendengar. Silakan baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, aku mendengar Nabi SAW bersabda, isinya, anak laki-lakimu yang masih kecil laksana jentik-jentik surga yang kecil. Nah, anak laki-lakimu itu ada di dalam surga seperti jentik-jentik yang masih kecil. Nah, itu ya. Jadi mereka ada di surga. Terus nanti ada keterangan lagi, yaitu di sekitar Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Sekarang yang nomor 4. Yang nomor 4, roh anak-anaknya orang kafir, roh anak-anak orang kafir, anak-anaknya orang kafir yang meninggal saat kecil. Balita, berarti kan belum dibaptisin, masih kecil, belum balik. Tapi bapak ibunya berlainan akidah. Ya, jadi anaknya ini meninggal masih kecil. Papa mamanya non muslim. Anak ini nanti kalau mati di mana tempatnya?
Lah wong anak ini belum dibaptis, belum diarahkan untuk beribadah ke gereja misalnya. Ya, kemana anak ini? Jawabannya adalah kita jawab ya, Allah yang lebih tahu tentang mereka. Allah yang lebih tahu. Sebab Nabi sendiri yang mengatakan, Allah yang lebih tahu tentang urusan mereka. Jadi Nabi tidak mengatakan ada di mana, Nabi justru mengatakan Allah lebih tahu tentang mereka. Coba dibuka Sahih Bukhari nomor 1383. 1383. Sahih Bukhari 1383. Ya, silakan dibaca. 1383. Enggak, itu punya saya satu itu. Dari? Ya, dari Ibnu Abbas, silakan. Oh iya. Ya, baca. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang anak-anak orang musyrikin yang meninggal dunia. Anak-anak orang musyrik yang meninggal dunia. Terus beliau bersabda, ya, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan mereka lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ya, Allah lebih tahu apa yang mereka kerjakan. Nah, itu ya. Jadi semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, yang nomor 5. Ruh orang-orang mukmin yang mati selain mati syahid. Ruhnya orang-orang mukmin yang mati tapi selain yang mati syahid. Ya. Kalau yang tadi kan syahid karena perang ya, jihad. Ini tidak, matinya bukan mati perang. Ya. Tapi dia beriman. Ketika sholat, meninggal, lagi baca Quran, meninggal, lagi taklim, menuntut ilmu di perjalanan, yaitu meninggal, ya. Jadi ruhnya orang mukmin, orang-orang soleh yang meninggal. Di mana tempatnya? Tempatnya adalah, yaitu disebutkan, silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Ya, intinya tempatnya adalah di alam ruh, di alam ruh bersama ruh-ruh mukmin yang lain. Jilid 6. Ya, di mana itu tempatnya? Di ruhnya, di alam ruh, ruhnya orang-orang mukmin yang lainnya. Jadi dia bersama dengan ruh orang-orang mukmin yang lainnya. Alam transit, alam penantian, di alam ruh. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Targhib wa Tarhib 3559. 3559. Baca 3559. Silakan. Ya, baca dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW beliau bersabda. Agak dijauhkan, jangan didekatkan, mengung dia. Silakan. Sesungguhnya apabila seorang mukmin akan dicabut ruhnya, dia didatangi oleh malaikat rahmat membawa kain sutra yang putih bersih. Lanjut. Para malaikat mengatakan, ya, keluarlah menuju rahmat Allah. Belum poinnya. Maka ruh itu pun keluar bagaikan minyak kasturi yang paling wangi, hingga sebagian dari mereka saling memberikan kepada yang lain untuk memperoleh wanginya. Lanjut. Lalu mereka menciumnya. Terus. Sehingga mereka tiba di pintu langit. Terus. Mereka pintu langit mengatakan, alangkah harum aroma wangi yang baik ini yang datang dari bumi. Terus. Mereka pembawa ruh tidaklah sampai ke satu langit pun, melainkan pasti penghuni yang mengucapkan kalimat seperti itu. Lanjut. Sampai akhirnya mereka tiba di tempat ruh-ruhnya kaum mukminin. Ulang lagi kalimat itu, ulang. Sampai mereka tiba, ulang lagi kalimat itu. Sampai akhirnya mereka tiba di tempat ruh-ruhnya kaum mukminin. Nah, itu kumpul di situ. Ruh-ruhnya orang-orang beriman. Di alam itu. Terus lanjut, silakan. Lalu merasakan kegembiraan yang lebih mendalam. Senang ketemu ambek koncoy yang sudah meninggal duluan. Ketemu. Terus kemudian dibandingkan dengan kegembiraan orang yang baru bertemu setelah berpisah. Tuh, itu ketemu kan? Terus kemudian mereka mengatakan, apa perkataan ruh yang meninggal duluan? Ruh yang meninggal duluan ini berkata kepada ruh yang baru datang. Ruh yang baru datang. Lanjut, apa pertanyaannya? Apa yang dilakukan oleh teman kita yaitu si fulan? Nah, apa yang dilakukan oleh teman kita si fulan? Ya apa keluargaku, ya apa anak-anakku. Dia tanya sama ruh yang baru datang.
Lalu apa kata malaikat si pembawa ruh ini? Silakan. Mereka malaikat pembawa ruh mengatakan, apa itu? Biarkanlah dia istirahat. Biarkan dia istirahat, jangan kau cecar pertanyaan. Dia ini sudah mengalami kesusahan di dunia. Lanjut. Sesungguhnya dia berada dalam kesusahan dunia. Loh, terus kemudian dia menjawab. Apa katanya nih? Nah ini. Jawaban roh mayit yang baru datang. Jawabannya, silakan. Dia sudah meninggal. Dia itu mati duluan sebelum aku. Masa kalian tidak ketemu sama dia? Dia mati duluan. Lalu malaikat yang jawab, apa kata malaikat? Apakah dia tidak datang kepada kalian? Itu katanya ruh yang baru datang. Apakah kalian gak ketemu sama mereka? Terus mereka menjawab, apa kata malaikat? Dia dibawa ke neraka Hawiyah. Dia merasakan azab neraka Hawiyah. Ini belum kiamat loh ini. Sudah merasakan azab kubur. Oh itu. Sehingga mereka bertemu sesama ruh orang mukmin. Jadi kalau sama-sama mukmin ketemu sama teman-teman kita, teman-teman majelis taklim yang sudah meninggal, siapa aja yang sudah meninggal? Ya, banyak teman kita, apalagi zaman corona kemarin, COVID, banyak ketemu ustadz-ustadz kita yang sudah wafat. Ya, mereka kan bukan orang mati syahid, tetapi mereka kan bukan syahid perang. Ya, bukan syahid perang. Mereka orang-orang beriman, ketemu di alam ruh. Nah, alam penantian, alam transit. Reuni bareng di alam ruh. Sebelum masuk ke alam berikutnya nanti yaumul hisab. Belum. Lah kapan Ustadz nunggunya? Nggak tahu. Bisa jadi jutaan tahun lagi umurnya dunia. Kita nggak tahu. Ya. Jadi sekarang ini Ustadz, mereka ada di alam lain. Iya. Alamnya beda dengan kita. Orang-orang beriman. Ketemu. Ya. Baik. Apakah mereka lihat kita sekarang Ustadz? Enggak lah. Kan tidak ada ruh gentayangan, ala arwah penasaran, ya reinkarnasi, ya nggak ada. Ya penampakan arwah, ruh pamitan, nggak ada. Ya. Baik, sekarang kita masuk, yaitu nomor berapa sekarang? 19. Hukum memakai sandal di area pekuburan. Hukum memakai sandal di area pekuburan. Jadi masuk kuburan pakai sandal. Hukumnya apa? Hukumnya. Ternyata ulama terbagi menjadi 3 pendapat. 3 pendapat nih. Yang pertama hukumnya boleh. Gak apa-apa masuk kuburan pakai sandal. Gak apa-apa. Sepatu, sandal boleh. Gak apa-apa. Gak dilarang. Gak apa-apa. Loh mereka pakai dalil. Dalil. Tapi sebelum tak tunjukkan dalil, saya sebutkan dulu nama ulamanya. Siapa ulama yang memperbolehkan pakai sandal masuk kuburan? 2 orang. 1, Imam Abu Hanifah, Hanafi. Yang kedua, Syafi'i. Jadi mereka penganut Syafi'i ya, itu pakai sandal masuk kuburan. Ya, makanya kalau kita ke kuburan lihat ada teman-teman kita, saudara kita, sepatunya nggak dicoplok, sandalnya nggak dilepas. Ya, mungkin mazhabnya Syafi'i. Ya, ini pakai ini. Boleh. Lo ada dalilnya? Ada. Dalilnya di mana? An-Nasai. Buka Sunan An-Nasai. Buka Sunan An-Nasai. Nomornya Sunan An-Nasai. Nomor 2049. An-Nasai 2049. Mereka pakai dalil ini soalnya. Sohe ini dalilnya ini. Silakan, ayo baca. An-Nasai 2049. Baca. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda. Isinya, seorang hamba jika diletakkan di dalam kuburannya. Ulang lagi. Seorang hamba jika diletakkan di dalam kuburannya. Hamba kalau diletakkan dalam kuburan terus. Dan para sahabatnya telah pulang. Maka sungguh mayit itu benar-benar mendengar suara terompah atau sandal mereka. Loh, mayit mendengar suara sandal terompah. Mayit bisa mendengar suara sandal orang yang nganterkan dia. Berarti nggak apa-apa dong masuk kuburan pakai sandal. Lalu mayitnya dengar. Ini yang dipakai dalil. Boleh. Yang nomor 2, ulama yang mengatakan pendapat kedua, makruh, dibenci. Gak disukai. Dibenci, makruh. Tapi masih koma, belum titik. Jadi ulama yang kedua mengatakan makruh.
Siapa Ustadz ulama yang mengatakan makruh ini? Cuman satu. Imam Ahmad bin Hambali. Hambali. Imam Ahmad bin Hambali. Ya. Baik, itu mengatakan makruh kecuali jika ada udzur ya. Contohnya kalau kuburannya itu terawat, maka tidak perlu pakai sandal ya. Tapi kalau kuburannya itu tidak terawat sehingga dikhawatirkan kita terkena pecahan kaca, ya sesuatu benda yang tajam bisa memberikan mudorot kepada kita, nggak apa-apa pakai sandal. Jadi ada pengecualian, tapi makruh. Makruh itu asal katanya karoha makruhun, artinya dibenci, tidak disukai. Intinya itu. Loh, dalilnya ini Imam Ahmad ada. Dalilnya Abu Dawud. Dalilnya Abu Dawud yang mengatakan makruh. Dalilnya Abu Dawud. Tulis Abu Dawud nomor 3230. Abu Dawud 3230. Baca silakan. Abu Dawud 3230. Ya, teruskan aja. 3230 ya. Ya, nanti ada di bagian bawah ini. Nah ini ya. Beliau pun menegurnya, wahai pemilik sandal, lepaskan. Ya, di sebelumnya aja ada cerita masuk kuburan. Nah, silakan baca. Dari Basir, mantan budak Rasulullah SAW, yang mana dahulu pada masa jahiliyah ia bernama Zaham bin Ma'bad. Terus lantas berhijrahlah dia kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, silakan. Siapakah namamu? Nah, langsung aja, kepanjangan nanti. Langsung ketika masuk kuburan, mereka pakai sandal. Langsung aja. Rasulullah bersabda, langsung aja. Lepaskan. Kemudian beliau melintasi kuburan kaum muslimin. Terus. Lantas beliau bersabda, sungguh mereka telah mendapatkan kebaikan yang berlimpah. Terus. Seketika itu juga terlihat oleh beliau seseorang berjalan melintasi pekuburan dengan mengenakan dua sandalnya. Nah, ada orang melewati kuburan pakai sandal. Lanjut. Beliau pun menegurnya. Apa itu? Wahai pemilik sandal, ya, lepaskanlah sandalmu. Duh, lepaskan sandalmu. Saking takutnya orang itu, lanjutkan. Kemudian orang tersebut melihat dan ternyata ia kenal dengan Rasulullah SAW. Maka ia pun segera melepasnya dan menyingkirkannya. Disingkirkan langsung. Dalam hadis yang lain dikatakan dilemparkan sandal itu. Ketakutan. Karena yang menyampaikan itu Rasulullah SAW. Nah, itu hukumnya makruh. Lah, yang pendapat ketiga mengatakan pakai sandal di pekuburan haram. Tidak boleh, haram. Ya, nomor 1 boleh, nomor 2 makruh, nomor 3 haram. Nah, boleh. Pendapatnya siapa ini Ustaz? Pendapatnya Ibnu Hazm rahimahullah. Ibnu Hazm pendapatnya. Dalilnya memakai yaitu yang tadi barusan kita dengarkan. Rasulullah mengatakan, wahai pemilik sandal, lepaskan sandal sekarang. Ini menunjukkan haram pakai sandal. Lah, terus dari 3 pendapat ini yang paling kuat itu yang mana? Pendapat yang paling kuat adalah pendapat nomor berapa? 2. Makruh kecuali jika ada udzur. Ya. Misalnya kalau kuburannya tidak terawat, ya banyak batu-batu benda tajam, maka pakai sandal saja. Tapi kalau kuburannya tertata dengan baik, seperti di Keputi, ya itu gimana? Itu boleh pakai sandal. Maka ya silakan, tidak masalah. Cuman kalau Bapak Ibu tetap memilih pendapat tidak pakai sandal, itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik. Ya, wallahu a'lam wa bishawab. Kita lanjutkan sekarang nomor 20. Nomor 20. Nomor 20. Nomor 20. Apakah orang yang mati bisa melihat malaikat? Apakah orang yang akan mati sakaratul maut?
Apakah orang yang akan mati bisa melihat malaikat? Jadi sebelum meninggal dia itu lihat malaikat. Jawabannya adalah bisa. 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 Orang yang mau mati bisa melihat malaikat. Mau mati. Cuman jangan pakai ditambah-tambahi. Ya, misalnya nih, loh, kemana orang itu? Loh, sudah meninggal. Loh, kapan meninggal? Loh, kemarin Ustadz meninggal. Loh, seminggu yang lalu ketemu saya. Loh, iya Ustadz, iku ngono wis mayit Ustadz. Loh, ngawur ini. Orangnya hidup ketemu saya, cegrek kok. Dia anggap mayit. Katanya 40 hari sebelum meninggal, itu wis mayit saja nih. Loh, ada enggak pemahaman seperti ini? Nah, itu enggak boleh, enggak ada. Dia sendiri enggak tahu kapan meninggalnya. Yang benar itu saat sakaratul maut. Dia tahu. Malaikat itu hadir tahu. Saat nazak. Nah, itu tahu. Lihat dia, lihat. Gitu ya. Baik. Nah, wong saya sendiri pernah menjumpai seperti ini beberapa keadaan. Saya pernah menjenguk orang sakit sudah parah. Begitu duduk di sampingnya, orang itu mengatakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang, lu siapa yang nyampaikan salam? Wong tidak ada orang yang nyampaikan. Ada ustadz yang masuk, ustadz. Ada yang masuk. Lo tidak ada, saya tok di sini nih. Ada. Waktu itu setengah merinding saya. Waktu itu. Ya ada aja orang ini ya. Itu nggak taunya tidak lama meninggal dunia. Jadi orang mau meninggal dia tahu. Kalau ada malaikat yang akan menjemput dia, mengambil nyawanya. Di mana itu dalilnya? Al-Quran dalilnya. Surat nomor 25, Al-Furqan. Surat nomor 25. Ayatnya 22, surat Al-Furqan ayat 22. Silakan baca langsung, Pak Dedi, silakan. Ingatlah. Ya, silakan. Ingatlah pada hari ketika mereka melihat para malaikat. Pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa. Baik, stop sampai di situ. Ingatlah ketika melihat para malaikat. Maksudnya melihat malaikat yaitu sebelum ajalnya. Itu disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya. Nomor 21 terakhir penutup. Nomor 21. Nomor 21. Amalan-amalan penyelamat azab kubur. Amalan-amalan penyelamat azab kubur. Amalan-amalan penyelamat azab kubur. Langsung saja tak tunjukkan dalilnya menyusul. Satu, yang pertama amalannya. Nomor satu ini, nomor satu. Ya. Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Harus. Orang kalau tidak mentauhidkan Allah mustahil. Contohnya tadi si kafir sama fajir tadi. Ditanya marobukan tidak bisa jawab. Ditanya apa agamamu, tidak bisa jawab. Ditanya siapa orang yang diutus di tengah-tengah umat, maksudnya pertanyaan man nabiyuka, nggak bisa jawab. Berarti dia nggak paham tentang usul salasa, 3 pondasi pokok. Allah, Islam, Nabi Muhammad. Allah, Islam, Nabi Muhammad. Raditu billahi wabil islami wabi Muhammadin. Yaitu intinya tauhid itu, pokoknya di situ. Makanya sampai disebut usul salasa, 3 pondasi pokok. Makanya kalau kepingin selamat dari azab kubur, harus mentauhidkan Allah. Kenapa? Roti itu. Oh, persiapan. Belum tentu. Anda sekarang apalan, dikasih tugas sama dosen, suruh ngapalkan. Wes apal ngelontok. Ternyata begitu ujian, tidak seperti yang kita bayangkan. Satu ruangan, satu kelas, satu ruangan itu cuman 1 orang. Dosen penjaganya 2. Wih, muka belakang. Itu yang dihafalkan langsung buyar semua itu insya Allah. Blank. Betul atau tidak? Ya, belum tentu dihafalkan di dunia nanti bisa jawab. Ya, baik. Itu nomor 1. Yang nomor 2, ya nggak apa-apa deh, wong sudah mau terlanjur, mau habis. Nomor 2, jadi nomor 1 mentauhidkan Allah. Nomor 2 adalah, memperhatikan toharoh, kesucian. Jadi harus paham najis. Sebab ada orang itu diazab dalam kuburnya karena nggak paham najis.
karena nggak paham najis. Makanya harus memperhatikan toharoh. Yang ketiga, menjaga lisan. Ya, menjaga lisan. Itu nomor 3. Jaga lisan. Kenapa? Silakan. Monggo. Kok diudari kabeh? Iya, kan itu. Caranya memang di dalam itu, loro. Salah maksudnya. Enggak benar. Yang anunya di sana. Fairnya di sana. Ya. Yang nomor 1, tauhid, mentauhidkan Allah. Nomor 2, memahami toharoh, tentang kesucian. Yang nomor 3, menjaga lisan. Jaga lisan. Nomor 3. Nomor 3, menjaga lisan. Yang nomor 4, ribat. Apa ribat itu? Menjaga di daerah perbatasan, tapal batas dari serangan musuh. Jadi ketika jihad, jadi dia itu tidak tidur melean untuk berjaga-jaga di tapal batas supaya tidak diserang oleh musuh, menyelamatkan saudara-saudara kita. Ini pada saat kondisi jihad ya. Jadi dia itu semalaman nggak tidur, makanya disebut ribat. Ribat itu adalah berjaga-jaga di tapal batas. Ini bukan Joko pabrik loh ya. Bukan loh ya. Ya bukan loh. Joko toko bukan loh. Bukan terus melihat Joko warkop bukan. Bukan. Ini perang. Jihad. Namanya ribat kok, ribat. Terus kemudian nomor berapa sekarang? 4. Membaca betul ya? 5. Nomor 5. Membaca surat Al-Mulk setiap malam sebelum tidur. Itu menyelamatkan azab kubur. Membaca surat Al-Mulk setiap malam sebelum tidur. Itu ya, itu penyelamat. Yang nomor 6, lah ini sing agak banyak ini, nomor 6. Yang nomor 6 adalah sholat wajib, sholat fardu. Sholat wajib, sholat fardu. Yang nomor 7, membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu bisa memberikan syafaat. Nomor 7, membaca Al-Quran. Itu nomor 7. Nomor 8, puasa Ramadan. Ini ada dalilnya semua ini. Menyusul aja. Menyusul. Nomor 8. Nomor 9, zakat. Zakat. 10. Betul ya sekarang yang 10 ya. Yang ke-10 adalah sholat sunnah. Sholat sunnah. Kalau yang di atas kepala, kalau yang tadi nomor berapa sholat fardu tadi itu? Nomor 6, sholat fardu. Yang ini sekarang sholat sunnah. Terus yang ke-11, sodakoh. Beda sama zakat. Ini sodakoh. Kalau zakat wajib. Ini yang sunnah ini. Sodakoh sunnah. Sodakoh sunnah. 12, amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Bisa menyelamatkan azab kubur. Itu nomor berapa itu? Saya pakai urut. Berapa? 13. Amar ma'ruf nahi mungkar nomor 13. 12 toh. Sekarang 13. Yang ke-13, berbuat baik sesama manusia. Hablum minan nas. Hablum minan nas, dengan tetangga tidak punya masalah. Nah, itu penyelamat azab kubur itu. Ya dengan keluarga tidak pernah putus. Pokoknya hablum minan nasnya oke. Hubungan secara horizontalnya oke.
soleh secara sosial. Nah, itu ya. Bukan hanya vertikal, sosial juga bagus. Terakhir, penutup 14. Suka melangkahkan kaki ke masjid. Suka melangkahkan kaki ke masjid. Yaitu amalan penyelamat dari azab kubur. 14 amalan. 14 amalan. Dalilnya di mana saja ini Ustadz? Nantikan kajian pada episode berikutnya bulan depan. Dalilnya. Ya, ini bocoran dulu. Yang penting bisa diamalkan langsung. Saya jelas sih kok ono dalil itu. Ya. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf karena saya masih ada persiapan ya untuk safar besok dini hari. Maka insya Allah saya cukupkan sampai di sini ya kajian kita. Jadi saya anggap materi ini tuntas. Materi ini saya anggap tuntas. Tinggal bulan depan tak kasih dalilnya. Saya tambahkan. Selain itu saya tambahkan materi baru. Materi baru. Nah, adapun temanya tentang apa, insya Allah akan kami susulkan pada bulan depan. Insya Allah. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ajal menjemput kita. Semoga pertemuan kita pagi hari ini bukan hanya berakhir sampai di kediaman Bapak Barokah Sa'di, tetapi sampai di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal nan abadi. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.